Sore ini saya menerima kunjungan dari Pak Bobi, Wali Kota Medan, yang pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobi akan maju menjadi Gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar. Dukungan ini nanti terus masih satu nama, Pak calon gubernur, nanti akan dilengkapi menjadi pasangan, tentu dengan pasangan yang dipilih oleh Pak Bobi. Dan Pak Bobi ini sudah didukung oleh 5 partai ya, Pak Bobi. Jadi termasuk dari KIM, yaitu Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Saya didampingi oleh Pak Doli, Waketum Pemenangan Pemilu, Ketua Provinsi Sumatera Utara, Pak Ijek, kemudian dari Pak Celi, Menpora, Pak Dito Aryo Tejo, dan ada kandidat baru, yaitu Mbak Sekar. Mbak Sekar ini adalah Mbak Sekar Tanjung. Jadi ada hubungan dengan Sumatera Utara. Dan Partai Golkar punya beberapa kader muda yang nantinya bisa dipilih oleh Pak untuk mendampingi Pak Bobi. Termasuk Ketua Umum HIPMI itu dari Golkar juga. Nah itu bisa disiapkan apakah menjadi wali kota ataukah jabatan-jabatan lain. Dan untuk itu tentu Partai Golkar sudah bulat untuk Sumatera Utara. Kelihatannya juga hampir sebagian besar partai akan bergabung. Sehingga dengan kekuatan yang ada dan berdasarkan hasil survei yang dimiliki oleh Partai Golkar, insya Allah yang didukung Partai Golkar ini posisinya unggul. Apalagi nanti kader yang mendampinginya juga harapannya tadi kami bahas tokoh-tokoh muda juga supaya sejalan dengan gubernur, dan kami ingin agar gubernur dan wakil gubernurnya ini senafas dan seirama untuk pengembangan masyarakat di Sumatera Utara. Selanjutnya kami persilakan Pak Bobi. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Erlangga Hartarto, selaku Ketua Umum Golkar, dan seluruh pengurus DPP Partai Golkar, abang saya Bang Ijek dari Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Pak Menpora, Pak Celi juga, dan Kak Sekar tadi baru diperkenalkan sama Pak Erlangga yang salah satu masuk kandidat untuk menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Golkar. Memang alhamdulillah hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Partai Golkar atas support dan dukungan. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga selalu meminta support, minta dukungan oleh Partai Golkar untuk bisa saya maju ke Gubernur Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sore ini tadi diberikan surat tugas oleh Bapak Ketum yang tadi disampaikan akan diberikan surat rekomendasi apabila sudah ada nama calon wakil gubernurnya. Mudah-mudahan sore ini, kesempatan ini menjadi penyemangat bagi pribadi dan juga bagi penyemangat bagi seluruh warga Sumatera Utara. Mungkin terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin Pak, aku Adi dari liputan6.com yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tadi Bapak sebutkan bahwa masih Pak Bobi nanti dipilih oleh Pak Bobi pasangannya. Artinya di sini Partai Golkar memberikan keleluasaan untuk Pak Bobi memilih pasangannya yang akan maju sebagai gubernur gitu. Yang kedua Pak, di luar dari konteks ini Pak,
Ridwan Kamil Pak, ini Ridwan Kamil apakah akan dicalonkan di Jakarta atau di Jawa Barat Pak? Terima kasih. Ya, pertama hari ini kita mendampingi Mas Bobi untuk maju Pilkada Sumatera Utara. Jadi Jawa Barat nanti. Dan terkait dengan wakil, silakan dipilih oleh Mas Bobi. Ya, ada lagi? Ya. Halo Pak Erlangga, Mas Bobi, Mario dari Kompas TV. Pak, ini terkait dengan alasan memilih Mas Bobi, apakah karena memang Koalisi Indonesia Maju atau ada alasan tersendiri dari Golkar? Terus yang kedua, terkait dengan wakilnya, ini santer Mas Bobi akan berpasangan dengan Dharma Wijaya alias Mas Wiwi, Pak Wiwi. Apakah betul sampai sekarang udah pendekatan atau belum? Terima kasih. Ya, pertama Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek, dan sudah dibahas secara mendalam oleh Partai Golkar dan sudah berproses panjang. Surat sudah diberikan sebetulnya sebelum pemilu dan sesudah pemilu juga sudah dirapatkan secara nasional. Dan terakhir tentu dari Provinsi Sumatera Utara juga sudah menyampaikan dukungan kepada Pak Bobi. Jadi dengan dukungan bulat ini kita pilih Mas Bobi untuk maju mewakili Partai Golkar. Terkait dengan wakil tentu salah satu nama tadi disebut, tetapi itu bukan dari dalam tanda petik dari koalisi. Nah tentu kita akan mendorong yang dari koalisi. Dan khusus Partai Golkar kami menyodorkan nama-nama kader-kader muda. Antara lain ada Ketua HIPMI dan ada Mbak Sekar ini yang baru kita sodorkan dan hasil dari pembicaraan yang cukup dalam. Mbak Sekar ini kan juga punya hubungan dengan Sumatera Utara, keluarga besar Akbar Tanjung. Ada lagi? Silakan. Sedikit, ini kan kemarin itu kan Ansegi dari era.id, kemarin itu kan dari Golkar merekomendasikan ada dua nama, yaitu Mas namanya Pak Ijek dan Mas Bobi. Terus sekarang Golkar sudah memutuskan Mas Bobi yang maju dan mengusulkan nama Mbak Sekar. Lalu bagaimana dengan Pak Ijek sendiri? Pak Ijek akan bertugas di DPR. Jadi karena Pak Ijek sudah terpilih salah satu suara tertinggi di DPR. Jadi tentu akan bertugas di DPR dan selanjutnya karirnya tentu saya akan perhatikan. Ada lagi? Saya Alma dari Merdeka.com. Izin untuk wakilnya nanti kan diserahkan ke Pak Bobi. Nah untuk Pak Bobi sendiri kriteria seperti apa sih agar nanti pasangannya ini bisa mendapatkan chemistry gitu. Dan terakhir ini Pak, isu lain kemarin Pak Julhas bilang katanya di dalam pertemuan dengan Pak Presiden Jokowi sudah menyetujui bahwa Pak RK ini maju di DKI Jakarta gitu. Nah, apakah benar seperti itu? Dan katanya PKS juga ditawarkan untuk bergabung dan menjadi wakilnya Pak Ridwan Kamil, makanya diberikan istilahnya tuh tawaran gitu kalau mau gabung jadi cawagupnya Pak Ridwan Kamil di DKI. Terima kasih Pak. Ya, pertama tentu DKI dan Jakarta kita masih menunggu survei terakhir. Dan tentu nanti kita akan putuskan secara bersama. Kalau mengenai waktu dan kapan, kami persilakan Pak Bobi. Terima kasih. Untuk kriterianya tentunya tadi sudah dibahas, baik tadi saya dengan Golkar, dengan beberapa partai sudah dibahas kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi ataupun masuk kriteria. Untuk waktunya tentunya ini akan seperti disampaikan Pak Erlangga tadi, ini akan diputuskan melalui partai koalisi. Jadi waktu-waktunya pasti nanti saya ngikut juga sebenarnya.